Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku, Dira Arista, dengan nomor NIM 220107-1005 dari kelas 2AD3 Akuntansi dengan nomor urut absen 03. Tentunya pada mata kuliah akuntansi perbankan. Nah, di pertemuan ke-8 kali ini ya teman-teman, tentunya di video ke-8 juga. Nah, video kali ini Dila akan menjelaskan mengenai materi operasional Safe Deposit Box atau yang disingkat dengan SDB dan operasional Letter of Credit atau yang disingkat dengan LC. Nah, langsung saja nih masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai operasional Safe Deposit Box atau yang disingkat dengan SDB. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama yaitu mengenai operasional Safe Deposit Box atau SDB. Nah, hal yang pertama yang dibahas yaitu mengenai pengertian dari safe deposit box. Apa itu safe deposit box? Nah, menurut para ahli, yaitu menurut Kasmir, safe deposit box ini merupakan jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Sedangkan pengertian dari secara luasnya atau secara umumnya mengenai safe deposit ini, yaitu eh, pelayanan jasa yang diberikan kepada nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga yang disimpan dalam ruangan yang aman, sehingga terhindar dari kemalingan atau pencurian lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk mengenai materi tujuan dari SDB. Nah, tujuan dari SDB ini ada 4, teman-teman. Yang pertama, untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting. Contohnya seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat-surat dan dokumen lainnya. Tujuan yang kedua, untuk menyimpan harta atau benda berharga, contohnya seperti mutiara, berlian, intan, permata, dan emas. Dan yang ketiga, untuk menjaga keamanan barang yang disimpan. Dan yang keempat, untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian atau uh, yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkewajiban atau pihak-pihak lain. Selanjutnya, fungsi dari SDB atau Safe Deposit Box. Fungsi dari SDB ini yang pertama yaitu menjaga kerahasiaan barang-barang yang disimpan. Karena pihak bank tidak perlu tahu isi dari safe deposit box ini selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan fungsi yang kedua yaitu menjamin keamanan dokumen nasabah. Hal ini disebabkan peralatan keamanan yang canggih sehingga SDB ini terbuat dari baja sehingga tahan terhadap api. Dan di sini terdapat juga dua buah anak kunci di mana SDB ini hanya dapat dibuka oleh pihak bank dan oleh pihak nasabah, serta tidak dapat dibuka oleh pihak lain atau pihak yang menggunakan kepentingan lainnya. Apakah nasabah pemegang safe, deposit box maupun pihak bank. Dan selanjutnya yaitu mekanisme dari safe deposit box. Mekanisme safe deposit box ini yang pertama yaitu melalui prosedur pembukaan STB. Yang mana di prosedur ini langkah yang awal kita lakukan yaitu sebagai calon nasabah atau uh, kontrak yaitu harus mengajukan surat permohonan kepada bank. Yang mana nanti calon nasabah ini atau calon pengontrak harus menandatangani surat perjanjian dan spesimen tersebut. Dan selanjutnya, pengontrak ini harus membayar terlebih dahulu uang kontraknya di muka. Nah, setelah itu pengontrak harus mengembalikan kunci boxnya apabila kontraknya habis. Dan apabila pengontrak meninggal dunia atau wafat, maka yang berhak mengambil simpanan ini adalah ahli warisnya yang sah. Selanjutnya ada proses pengamanan SDB atau Safe Deposit Box. Di proses pengamanan ini, yang pertama kita ini akan melakukan pengontrak atau nasabah ini akan dilakukan secara selektif, yang mana perjanjian kontrak safe deposit ini harus jelas dan mengikat. Dan untuk safe deposit ini ruangannya pun harus didesain sedemikian rupa sehingga kuat dan aman, bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pencurian. Nah, untuk master key atau kunci dari box ini harus baik dan sulit untuk diduplikat atau dipalsukan. Nah, yang mana kunci ini atau master key ini dipegang oleh karyawan bank, sedangkan kunci boxnya dipegang oleh para nasabah. Dan serta ruangan safe deposit ini hanya dapat dimasuki petugas bank dan para nasabah, tidak boleh dimasuki oleh pihak lainnya. Dan kunci ini disimpan dengan baik atau master key ini harus disimpan dengan baik di kantor bank yang bersangkutan.
Nah, mungkin itu mengenai materi dari operational safe deposit box. Setelah kita mengetahui materi ini, selanjutnya kita akan beralih kepada materi yang kedua, yaitu operational letter of credit. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu operational letter of credit atau yang disingkat dengan LC. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari LC. Apa itu LC atau letter of credit? Nah, letter of credit ini merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh Bank Devisa atas permintaan importir nasabah devisa yang bersangkutan dan ditujukan pada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Yang mana isi surat ini menyatakan bahwa eksportir penerima LC ini diberi hak oleh importir untuk menarik wesel atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat ini. Nah, itu mengenai dari pengertian dari letter of credit. Apa jenis-jenis dari letter of credit ini? Untuk jenis-jenisnya sendiri, ada terbagi menjadi 5. Yang pertama, transferable letter of credit. Nah, di sini suatu letter of credit ini dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, baik secara sebagian maupun keseluruhan dari nilai letter of credit. Namun, pemindahannya hanya boleh dilakukan dalam satu kali saja, tidak dapat berulang-ulang. Dan untuk jenis yang kedua, ada back-to-back letter of credit. Nah, suatu letter of credit ini dibuka atas dasar pembukaan suatu letter of credit dengan jaminan atau master letter of credit. Untuk jenis yang ketiga, ada red clause letter of credit. Nah, di sini letter of credit ini memberikan wewenang bagi negosiasi, baik untuk melakukan pembayaran di muka dengan jumlah sebagian atau keseluruhan pada ekspor sebelum penyerahan dokumen tersebut. Dan untuk jenis yang keempat, ada revolving letter of credit. Di sini, letter of credit ini dapat dipergunakan beberapa kali atau berulang-ulang secara otomatis, sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu selama berlakunya letter of credit. Dan untuk jenis yang kelima, ada standby letter of credit. Nah, standby letter of credit ini menjamin bahwa pembukaan atas letter of credit akan melaksanakan pembayaran jika terjadi pelanggaran atau aplikan standby letter of credit ini baru dapat direalisasikan apabila transaksi tersebut tidak terpenuhi atau salah atau terjadi pelanggaran. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dokumen dari letter of credit. Nah, ada juga 5 dokumen dari letter of credit ini, teman-teman. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada Bill of Landing atau NUB. Di sini, dokumen yang pertama ini adalah tanda bukti bahwa barang telah diberangkatkan dari negara asal. Selain membuktikan barang telah dikirim, Bill of Landing ini juga berguna untuk membuktikan kepemilikan barang yang telah dikirimkan. Yang kedua ada dokumen faktur tagihan. Nah, di sini faktur ini berisi nama dan juga harga barang yang dikirim oleh eksportir. Dokumen ini juga dapat dipakai sebagai bukti transaksi yang sah. Dokumen yang ketiga ada asuransi. Barang yang dikirim ke luar negeri harus diasuransikan tentunya. Karena asuransi ini berguna untuk menjamin keselamatan barang sampai dengan ketujuan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang di sepanjang perjalanan, kerugian ini akan ditanggung oleh pihak asuransi. Ini kedua, ada dokumen packing list, di mana dokumen ini biasanya diterbitkan untuk pengiriman barang dalam jumlah yang besar, seperti namanya packing list, memuat barang apa saja yang termasuk dalam sebuah kontainer ketika akan dikirimkan. Dan dokumen yang kelima ada Certificate of Inspection. Nah, sebelum barang diberangkatkan ke luar negeri, barang ini harus melewati bagian pemeriksaan terlebih dahulu, teman-teman. Apabila lolos, pengiriman akan menerima dokumen berupa Certificate of Inspection. Apabila tidak lolos, maka penerima tersebut tidak menerima sertifikat ini. Setelah membahas dokumen dari letter of credit, selanjutnya kita akan masuk kepada mekanisme dari letter of credit. Di letter of credit ini ada tahap yang mana pertukaran dokumen kepemilikan barang dengan uang tunai atau kontrak janji pembayaran. Di mana di mekanisme ini terdapat 4 langkah dalam prosedur dasarnya. Yang pertama yaitu penerbitan letter of credit. Di penerbitan ini menerangkan proses ketika importir mengajukan permintaan dan membuka letter of credit pada isung bank tersebut, serta penerbitan pemberitahuan resmi pihak bank pada eksportir melalui advising bank. Dan setelah melakukan proses penerbitan, maka akan memasuki proses perubahan letter of credit. Nah, di proses ini,
Pelaksanaannya ada kala timbul perubahan kondisi, yang mana LC ini diharuskan untuk dilakukan dan disampaikan pada pihak yang terlibat dalam letter of credit tersebut. Sehingga letter of credit yang dibuka pada umumnya berkisar pada bertambah jumlahnya LC ini dan perpanjangan tanggal perkapalan, perpanjangan masa berlaku, perpanjangan tanggal negosiasi, dan bertambah atau berkurangnya jumlah barang yang dikirim, serta syarat-syarat pembayaran dan dokumen-dokumen yang tidak tersedia. Nah, setelah melakukan proses perubahan, maka akan memasuki proses pemanfaatan dari letter of credit. Di proses pemanfaatan ini menjelaskan tentang prosedur pengiriman barang oleh eksportir, transfer dokumen yang dilakukan dari eksportir ke importir melalui bank dan transfer pembayaran dari importir. Dan selanjutnya, setelah melakukan pemanfaatan, maka akan masuk kepada proses yang terakhir, yaitu penyerahan pembayaran barang. Di sini yaitu prosesnya sangat simpel, yaitu tinggal cuman kayak proses penyampaian dana pada eksportir setelah menunjukkan dokumen kreditnya. Karena kita hanya melakukan penyerahan dan pembayaran terhadap barang yang kita kirim. Nah, itulah mekanisme dari letter of credit. Dan itulah mengenai materi dari operational letter of credit. Mungkin materi ini tidak terlalu panjang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like and subscribe, share and comment video ini, dan tetap pantau terus pertemuan-pertemuan berikutnya. Dira mengucapkan terima kasih sebelumnya, dan kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga berjumpa pada video berikutnya.